Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrianto dari kelas Teknik Elektro, kelas karyawan tahun 2024. Di sini tujuannya dibuat video ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah pengantar Teknik Elektro. Materinya adalah sistem kendali tertutup. Saya akan menjelaskan tentang sistem kendali tertutup. Langsung saja kita masuk ke materi. Definisi dari sistem kendali loop tertutup. Sistem kendali loop tertutup adalah sistem kendali di mana sinyal keluarannya sangat berpengaruh dengan aksi pengendaliannya. Sistem kendali loop tertutup ini merupakan sistem kendali umpan balik. Kita langsung next. Syarat sistem kendali tertutup. Syarat ini adalah sama seperti aksesorisnya. Jadi syarat itu adalah aksesoris dari sistem kendali tertutup yang membedakan dari sistem kendali terbuka. Ada apa aja? Kita lihat di sini ada pertama proteksi atau sensor sebagai aktuator ya, yang berhubungan langsung dengan benda kerja untuk membaca dari aktivitas benda kerja tersebut. Dua, itu ada receiver atau transmitter. Nah, itu yang sensor kan dia yang berhubungan langsung dengan benda kerja. Nah, itu si sensor ini diteruskan ke receiver atau transmitter. Nah, di sini akan dibaca dan sinyalnya itu akan dikonversikan untuk bisa kita teruskan kepada syarat yang nomor 3, yaitu controller. Nah, controller ini dia akan mengatur dari setiap masukan sinyal yang jadi si controller ini inputnya adalah sinyal yang tadi pembacaan dari si sensor. Nah, outputnya itu perintah ke benda kerja untuk memperbaiki sistem. Apabila kita menggunakan contoh ya, itu sistem pada motor kan kita menggunakan sensornya itu biasanya proximity. Nah, apabila motornya itu terlalu cepat putarannya, tidak sesuai dengan apa yang kita telah tentukan di awal di sistemnya, itu maka controller akan memberikan perintah untuk memperlambat si motornya, sehingga motornya itu akan jadi stabil sesuai apa yang ditentukan oleh kita pada settingan awal. Lanjut, sini ada contoh sistem kendali tertutup ya, seperti apa yang saya bilang tadi. Contohnya itu motor konveyor. Sini ada inti dari aksesorisnya adalah PID controller dan encoder. PID controller ini di sini ada yang bulat ini, kita anggap aja sebagai receivernya ya. Nah, tiga aksesoris ini adalah syarat utama sebagai sistem kendali untuk bisa disebut sistem kendali tertutup. Kita baca dulu penjelasannya. Dari diagram di atas bisa dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kecepatan motor yang diinginkan, kita menggunakan controller PID sebagai sistem kontrol kecepatan, dan motor DC pada konveyor dilengkapi dengan sensor motor encoder. Nah, tadi sensor tadi yang untuk membaca putaran si motornya itu. Tujuannya adalah untuk membandingkan kinerja terbaik mesin antara menggunakan controller atau tanpa menggunakan non-controller. Apabila kecepatan motor DC telah mendekati set point yang diinginkan, maka sensor akan memberikan sinyal dan mengirimkan data kecepatan motor pada LCD. Hasil pembacaan respon sistem PID controller pada sensor motor tersebut ditampilkan pada sebuah perangkat komputer untuk memudahkan pembacaan.
sehingga kecepatan yang dihasilkan motor DC untuk menjalankan konveyor sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi sudah jelas ya. Di sini tujuan dari dipasangkannya motor encoder itu untuk membaca kecepatan dari konveyornya, sedangkan si receiver itu menerima sinyal, dan si controller ini untuk sebagai pengeksekusi kepada si motor DC. Untuknya motor DC ini mau diapain sih, mau di kecepatannya mau tambahin atau dikurangin, jadi sesuai dengan standar dan masukan dari motor encoder. Kita lanjut. Kelebihan dari sistem loop tertutup adalah pada akurasi, yaitu sistem loop tertutup umumnya lebih akurat daripada sistem loop terbuka karena kemampuannya untuk mengoreksi diri sendiri. Umpan balik memungkinkan sistem untuk secara otomatis menyesuaikan diri dengan perubahan masukan atau gangguan dalam sistem. Jadi akurasinya lebih akurat daripada sistem yang terbuka. Kalau yang sistem terbuka tidak akuratnya itu adalah karena dia tidak membaca apa-apa gitu kan. Kalau kita settingan awalnya misalkan di angka 5, ya udah 5 aja gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai sistem loop tertutup ini karena ada sensor-sensor tadi, settingan awalnya 5, apabila di lapangan dia menjadi 6 atau 4 gitu, maka sistem akan memperbaiki dirinya sendiri dan akan mengkalibrasinya dengan sendirinya tetap di angka 5 gitu. 2. Pengurangan kebisingan. Karena adanya loop umpan balik, sistem loop tertutup dapat menolak kebisingan dan gangguan eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi sistem-sistem. 3. Stabilitas. Sistem ini dapat mengimbangi perubahan parameter sistem dari waktu ke waktu, membuatnya lebih stabil daripada sistem loop terbuka. Lebih stabil ya, seperti yang tadi akurasi, jadi dia lebih akurat dan stabil. 4. Efek yang dikurangi dari non-linearitas. Sistem loop tertutup seringkali lebih mampu mengatasi non-linearitas dalam sistem atau sinyal masukan. Non-linearitas itu berarti kan lawannya linear ya. Linear itu artinya lurus gitu, stabil dan akurat gitu. Nah, kalau di tertutup ini bisa mengurangi yang ketidakstabilan itu. Jadi kalau misalkan ada lonjakan arus yang berlebihan, itu bisa langsung diperbaiki karena akurasinya tadi. Nomor 5, peningkatan bandwidth. Bandwidth sistem dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode kompensasi yang tepat. Oke, kita lanjut. Kelebihan juga ada kekurangan ya. Nah, ini kekurangan. Kekurangan dari sistem tertutup: 1. Kompleksitas. Karena perlunya umpan balik dengan algoritma kontrol yang seringkali rumit, sistem ini dapat menjadi lebih rumit dan dengan demikian lebih sulit untuk dirancang dan diimplementasikan daripada sistem terbuka. Lebih rumitnya apa? Lebih rumitnya itu karena lebih banyak komponen-komponennya. Kayak sensor-sensornya lebih banyak. Itu karena ya kabel-kabelnya pasti kan lebih banyak. Harusnya bang ke sini, nggak bang ke situ. Jadi makanya dia lebih kompleks sistemnya daripada yang sistem terbuka. Atau sistem terbuka itu istilahnya lebih tradisional lah, lebih simpel, lebih tradisional. Kalau yang tertutup ini lebih kompleks, lebih modern karena menggunakan sensor-sensor tadi. 2. Masalah stabilitas. Jika tidak dirancang atau setel dengan benar, sistem tertutup dapat menjadi tidak stabil yang berpotensi menyebabkan osilasi atau perilaku tidak diinginkan lainnya. Jadi masalah stabilitas ini ada di kekurangan dan di kelebihan ya. Nah, jadi ya kalau kita misalkan nyetingnya itu kurang pas, kurang tepat dengan si standarisasi alatnya, yaitu maka akan jadi lebih tidak stabil gitu daripada sistem yang tertutup, yang terbuka sekalipun. Jadi jadi bumerang gitu kalau misalkan kitanya kurang mahir dalam menyetingnya, kurang cermat dalam menyetingnya. Ketiga, biaya. Udah pasti ya, di sini biayanya lebih tinggi gitu karena untuk pengadaan sistem itu pasti lebih banyak kan si part-partnya itu.
serta biaya dalam perawatannya karena lebih banyak partnya, jadi ya perawatannya pun lebih mahal gitu per partnya gitu. Yang tadinya misalkan kita pakai loop tertutup pakainya valve satu gitu kan, kita bisa biasanya cuman merawat si valve itu ada namanya valve apanya gitu, misalkan valve backpassnya, valve pressernya, valve apa ya segala macam itu masuk ke dalam biaya gitu. 4. Kecepatan. Waktu pemrosesan untuk algoritma umpan balik dan kontrol dapat mengakibatkan respon sistem yang lebih lambat dibandingkan dengan sistem loop terbuka. Kalau loop terbuka kan misalkan kita buka valve nih, dibuka keran, misalkan keran air, ya langsung ngucur kan airnya. Tapi kalau misalkan dengan loop tertutup itu sistemnya harus membaca dulu gitu, sensornya harus membaca dulu, jadi ngebukanya harus pressernya sesuai dulu supaya nggak ngocornya terlalu kenceng atau masuk angin gitu. Jadi mencegah hal-hal seperti itu, makanya kita bisa kesimpulkan kekurangan di kecepatannya, responnya itu. 5. Sensitivitas. Sementara sistem loop tertutup dapat menolak gangguan, sistem tersebut juga dapat peka terhadap kegagalan jalur umpan balik atau tidak akuratan dalam mekanisme umpan balik. Karena biasanya si sensornya ini membaca melebihi dengan standarnya, maka itu bisa jadi merusak sistem yang lain kan. Makanya kalau dalam tadi si contohnya di conveyor ya, kalau di tempat saya kerja itu kadang perubahan sedikit aja dapat mematikan sistem gitu. Jadi ya karena sangat sensitif dan mengganggu ya, jadi ini sebab akibatnya ada di sensitivitas ini, ada di mengganggu sistem gitu ya. Kekurangannya itu sensitivitas dapat mengganggu sistem, jadi kalau terlalu sensitif biasanya merepotkan. Jadi di tempat saya kerja itu contoh conveyor ada namanya alignment sensor. Jadi kalau beltnya dia tracking atau keluar jalur ke kanan atau ke kiri, itu bisa mematikan sistem karena ya sensitivitas tadi. Ya ujung-ujungnya biar enggak repot harus mengulang sistem dari awal lagi atau mengganggu pas pengisian batu bara gitu ke silo gitu kan. Saya kan di batu bara ya, itu biasanya sensornya dimatikan dulu. Satu sensornya itu sensor alignmentnya tuh dilepas dulu gitu supaya nggak ganggu. Nah kalau kena terus mati terus kan ya repot ya, nggak keisi-isi silonya, jadi ya itu dapat mengganggu sistem, jadi kita matikan. Nah, itu sama dengan kekurangan sih, tidak praktis kan ya. Oke, kita langsung ke kesimpulannya adalah keputusan rekayasa apapun pilihan antara sistem loop tertutup dan sistem loop terbuka akan bergantung pada persyaratan spesifik aplikasi, termasuk pertimbangan biaya, kompleksitas, akurasi, dan waktu respon sistem. Kalau dalam sehari-harinya kita dihadapkan dengan pilihan antara loop tertutup dan terbuka adalah di motor lah. Kita anggap motor yang zaman sekarang itu loop tertutup karena dia akan injeksi kan banyak sensor-sensornya ya. Nah, yang motor zaman dulunya motor karburator. Nah, kalau kita mempertimbangkan biaya, ya tentu kalau kita pengen murah ya pakai motor yang karburator karena perawatannya lebih murah. Tapi akurasinya itu tidak seakurat motor injeksi. Jadi efisiensi bahan bakar itu hubungannya dengan akurasi. Jadi kelebihannya si motor berkarburator itu dia biayanya lebih rendah, tapi kekurangannya akurasinya lebih rendah juga gitu. Kalau misalkan aku pengen akurasi atau efisien ya pakai motor injeksi.
cuman biayanya pasti lebih tinggi, dan juga di pajaknya kan lebih tinggi. Jadi ya semua sistem apa yang kita lakukan sehari-hari itu, mau menggunakan tertutup atau terbuka, kita bisa mempertimbangkan yang hal-hal yang ada di sini: biaya, kompleksitas, akurasi, dan waktu respon sistem. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.